seperti yang saya contohkan tadi. Dan tidur teman-teman itu bantalnya harus selalu tinggi. Soalnya kalau kita tidurnya itu datar, nanti percuma teman-teman, asam lambung naik lagi ya, dan mengiritasi kerongkongan lagi, sesak lagi gitu. Pokoknya teman-teman itu setiap hari harus minum air hangat, dan teman-teman itu harus jaga pola makannya, jam makannya itu harus pasti ya. Pokoknya jangan sampai telat-telat lah, agar lebih cepat sembuh teman-teman. Soalnya kita itu walaupun sering melakukan teknik pernafasan diafragma dan pikiran sudah dijaga, tapi makanannya itu tetap berantakan ya, itu percuma teman-teman, lama ya. Jadi keduanya itu harus bebarengan, pola makannya sama teknik pernafasan diafragmanya itu harus setiap hari, itu harus bebarengan. Dan pikirannya itu jangan cemas-cemas, karena kalau kita semakin cemas, asam lambung itu semakin meningkat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Mas Joko. Seperti biasa ya teman-teman, saya itu setiap hari itu menemani teman-teman agar teman-teman itu merasa tenang dan lebih cepat sembuh ya. Karena sakit asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis pasti cepat sembuh teman-teman kalau kita itu bisa tenang ya. Itu pengalaman saya dulu. Saya itu dulu menghabiskan banyak uang teman-teman, karena belum tahu ilmunya ya. Padahal kalau sudah tahu ilmunya, kita itu kambuh, tapi biasa teman-teman untuk menghadapinya ya. Nah, di video kali ini saya mau membahas tentang cara mengatasi ulu hati itu sering sakit, sering kalau dipegang itu sakit ya, nyeri seperti ditusuk-tusuk jarum, dan kalau kita untuk menelan itu mengganjal teman-teman ya di tenggorokan sini. Nah, itu semua itu dampak dari asam lambung ya teman-teman. Karena pasti teman-teman, orang itu kalau pertama kali sakit ini itu pasti kebingungan. Itu soalnya saya itu mengalami sendiri ya. Jadi saya itu kalau ada rasa-rasa langsung ke rumah sakit, langsung ke dokter, langsung periksa. Ini gimana nih dok, kok seperti ini, seperti ini. Nanti jangan-jangan paru-paru, nanti jangan-jangan saya itu kena penyakit yang lain gitu ya. Itu pikiran saya dulu. Nah, sebenarnya seperti itu hal yang salah teman-teman. Kalau kita itu sudah periksa ke dokter dan dokter itu mengatakan kamu itu hanya asam lambung, nah disadari ke sana. Memang asam lambung itu kalau melewat anggota organ tubuh lain teman-teman, itu memang rasanya itu sakit ya teman-teman. Soalnya kan yang mampu menahan sifat kerasnya asam lambung itu hanya lambung teman-teman. Nah, sedangkan kalau melewati kerongkongan ya pasti iritasi ya teman-teman. Orang kita makan tulang, makan daging itu bisa hancur ya teman-teman, terkena cairan asam lambung. Apalagi melewati kerongkongan, ya pasti akan teriritasi lah. Dan itu yang mengakibatkan kita itu sesak teman-teman. Sebenarnya kita sesak itu bukan karena paru-parunya teman-teman yang bermasalah ya. Yang bermasalah itu hanya kerongkongan kita teman-teman, yang teriritasi oleh cairan asam lambung dan mengakibatkan ada lendir-lendir gitu ya teman-teman. Itu yang membuat nafas itu kayak berat gitu teman-teman. Saya dulu juga mengalami teman-teman, makanya saya setiap hari itu sharing ke teman-teman agar teman-teman itu merasa nyaman ya kalau mendengarkan cerita-cerita dari orang-orang yang sembuh dari sakit asam lambung. Itu pengalaman saya dulu teman-teman. Saya itu dulu banyak sekali teman-teman youtuber yang saya ikutin ya, di channel seperti Kang Rohimat, Yogi Pradana Marta, terus Erik Wibowo, Om Buk, Mam Sakira, banyak sekali teman-teman pokoknya ya. Nah, makanya itu saya itu terinspirasi dari mereka agar hidup saya itu lebih bermanfaat lah teman-teman. Buat apa ya kalau punya pengalaman seperti ini tidak saya share ya, kan siapa tahu menjadi amal yang baik buat saya teman-teman. Nah, soalnya saya itu semenjak bikin video ini teman-teman, banyak sekali orang-orang yang tanya WA saya, dan saya itu diteleponi teman-teman. Nah, diteleponi dan
bahkan ada yang mau ngasih uang teman-teman. Tapi saya itu bukan mau mengambil keuntungan dari kalian teman-teman, saya itu hanya berbagi pengalaman teman-teman. Dan ada yang telepon-telepon, Mas nanti adalah itu uang buat ngopi gitu. Saya itu sebenarnya kalau saya angkat semua teman-teman, saya kewalahan teman-teman. Makanya saya itu lebih menyarankan teman-teman itu tanya di komentar YouTube ya. Soalnya kalau di WA itu udah terlalu banyak teman-teman. Gitu ya. Jadi saya tuh bukan gimana-gimana teman-teman ya. Soalnya saya akan punya kehidupan lain, seperti kumpul sama anak sama istri ya. Dan saya bikin YouTube-nya itu selepas pulang kerja. Habis itu saya habiskan waktu itu sama anak istri ya teman-teman. Soalnya kalau membalas chat terus itu nanti anak istri saya malah tidak kurang kasih sayang ya sama saya gitu ya teman-teman. Jadi mohon maaf sekali ya kalau untuk ngangkat telepon di WA, balas chat di WA itu saya lebih jarang-jarang teman-teman ya. Soalnya saya itu ada waktu sama anak sama istri teman-teman. Dipahami sampai sana ya teman-teman. Jadi mohon maaf sekali ya kalau ada yang telepon nggak saya angkat itu, karena orang-orang seperti ini kalau saya angkat itu nggak akan berhenti teman-teman kalau bertanya terus ya. Itu pengalaman saya dulu. Soalnya saya dulu itu semua teleponin teman-teman. Kalau banyak tanya lah intinya ya sakit ini ya. Padahal sudah tahu teman-teman kalau rasa-rasa itu semuanya itu hadir dari asam lambung. Nah, makanya teman-teman itu tetap melakukan pernafasan diafragma teman-teman. Kita itu kalau ada rasa-rasa di sini ya nggak nyaman itu, kita itu langsung melakukan pernafasan diafragma seperti ini teman-teman. Gitu teman-teman. Ambil nafas dari hidung, tarik nafas, ditahan tentunya, ditahan di perut, keluarkan dari mulut teman-teman secara perlahan teman-teman. Itu lakukan setiap hari teman-teman. Dan jangan lupa minumnya itu harus air hangat teman-teman. Soalnya air hangat itu sangat efektif teman-teman dan murah ya. Itu teman-teman. Saya itu dulu setiap hari itu minum air hangat. Walaupun memang perubahannya itu nggak langsung signifikan teman-teman, sedikit demi sedikit teman-teman, tapi secara nggak langsung teman-teman itu sudah ada perubahan teman-teman, tapi tidak terasa ya. Soalnya saya itu sembuh dari sakit ini tuh tidak instan teman-teman, sampai 8 bulan ya. Itu saya tuh merasakannya itu nggak terasa teman-teman, tapi tiba-tiba itu berangsur-angsur kembali membaik gitu ya, sampai akhirnya sembuh total. Walaupun saya dulu itu sudah enakan teman-teman, tapi saya itu masih merasa belum sembuh. Jadi secara nggak sadar itu tiba-tiba sembuh gitu ya teman-teman. Gitu. Nah, jadi teman-teman itu harus kalau ada rasa-rasa itu harus melakukan teknik pernafasan diafragma ya, seperti yang saya contohkan tadi. Dan tidur teman-teman itu bantalnya harus selalu tinggi. Soalnya kalau kita tidurnya itu datar, nanti percuma teman-teman, asam lambung naik lagi ya, dan mengiritasi kerongkongan lagi, sesak lagi gitu. Pokoknya teman-teman itu setiap hari harus minum air hangat, dan teman-teman itu harus jaga pola makannya, jam makannya itu harus pasti ya. Pokoknya jangan sampai telat-telat lah, agar lebih cepat sembuh teman-teman. Soalnya kita itu walaupun sering melakukan teknik pernafasan diafragma dan pikiran sudah dijaga, tapi makanannya itu tetap berantakan ya, itu percuma teman-teman, lama ya. Jadi keduanya itu harus bebarengan, pola makannya sama teknik pernafasan diafragmanya itu harus setiap hari, itu harus bebarengan. Dan pikirannya itu jangan cemas-cemas, karena kalau kita semakin cemas, asam lambung itu semakin meningkat ya teman-teman. Mungkin video kali ini segini dulu ya teman-teman. Semoga pengalaman saya ini membuat semangat teman-teman dan teman-teman itu lebih cepat sembuh ya. Mungkin video kali ini segini dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.